Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam Roma 13 ayat 12-14 dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Teman-teman yang disayangi oleh Tuhan, keadaan kita hari-hari ini sedang ada di perbatasan dua aeon. Hidup dan mati keduanya bersifat kekal. Yang kelihatan hanya remang-remang sinar matahari saja, tetapi saatnya sudah tiba bagi kita untuk bangkit dari tidur, bangun dari tidur. Paulus percaya akan kedatangan Tuhan yang dekat untuk memindahkan orang-orang yang setia ke dalam kerajaan surga. Kedatangannya tidak satu orang pun yang tahu. Dia bisa datang kapan saja, oleh karena itu kita harus siap. Saat kedatangannya memang tidak diberitahukan, namun tanda-tanda kedatangannya jelas digambarkan di dalam Alkitab. Sebab itu marilah kita peka melihat situasi saat ini. Lihatlah saudara, wabah sedang merebak di seluruh dunia. Krisis ekonomi global melanda di mana-mana. Kelaparan sudah terdengar terjadi di berbagai tempat. Ketakutan dan kecemasan menghantui banyak kaum. Ini saatnya untuk bangkit dan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Hidup kita harus serius hari-hari ini dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Saatnya telah tiba bagi kita untuk bangun dari tidur dosa, dari tidur daging yang merasa aman, malas, dan lalai, dari tidur kematian rohani, dan dari tidur kedinginan rohani. Teman-teman yang saya kasihi, jangan marah jika kita diperingatkan mama atau papa di rumah, ataupun pemimpin yang ada di atas kita. Itu adalah cara Tuhan untuk membangunkan kita. Bagi kaum muda penting sekali untuk memiliki kakak rohani, mentor ataupun bapak-bapak rohani sebagai orang yang lebih dewasa rohaninya dari kita. Jika ada problema hidup, minta nasihat kepada mereka. Jangan malu, jangan sungkan ataupun merasa lebih pintar dari mereka. Jika ada dosa yang belum beres, minta saran firman dan minta didoakan agar mampu keluar dari jerat iblis. Jangan tersinggung jika ditegur. Jangan ogah dengan wejangan firman. Itu untuk kebaikan kita, agar kita terbangun. Perintah Tuhan kepada semua murid-muridnya adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Karena itu, bangunlah. Pedulikan jiwamu dan kepentingan kekalmu. Waspadalah terhadap dosa. Bersiap-siap dan bersungguh-sungguhlah dalam melakukan apa yang baik. Jangan tunda untuk berubah, karena menunda akan menimbulkan masalah baru. Jangan habiskan separuh hidupmu menjadi budak dosa. Konsekuensinya mungkin tidak sekarang kita alami, resikonya tidak sekarang kita alami. Namun apa yang kamu lakukan sekarang adalah gambaran masa depanmu. Apa yang kita lakukan detik ini, menit ke depan, berapa jam ke depan, hari ini, itu menentukan masa depan kita. Sebab itu hiduplah dengan senantiasa menantikan kedatangan Tuhan kita. Haleluya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Apa yang harus kita tinggalkan, teman-teman, agar kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Banyak yang harus kita tinggalkan, tetapi saat ini saya menyampaikan 3 poin yang harus kita tinggalkan supaya hidup kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak remaja, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus tinggalkan pesta pora dan kemabukan. Kita harus menjauhkan diri dari segala makan dan minum yang berlebihan. Kita tidak boleh sedikit pun membiarkan diri bersukaria atau diam-diam memanjakan hawa nafsu secara berlebihan. Hindari minuman keras karena akan membuat pikiran sembrono dan akhirnya kita tidak bisa mengendalikan diri. Biasanya orang kalau udah mabuk, dia tidak bisa mengendalikan diri, gampang emosi, gampang tersinggung. Kita juga harus menjauhi narkoba. Tinggalkan pergaulan yang buruk dan komunitas yang tidak sehat. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebaik apapun perilakumu di masa lalu atau masa sekarang, kalau engkau dengan sengaja masuk di dalam komunitas yang tidak sehat, hidupmu akan hancur. Hidupmu pasti akan terpengaruhi oleh komunitas yang jahat tersebut. Perbanyak doa dan baca Alkitab. Meskipun ibadah kita secara online, namun jangan sampai hubungan kita sama Tuhan deadline. Meskipun ibadah kita online, namun jangan sampai hubungan kita sama Tuhan deadline. Amin. Orang-orang Kristen tidak boleh terlalu memenuhi hati mereka dengan pesta pora dan kemabukan. Beranilah menolak hal-hal yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Di dalam Lukas 21 ayat 34 dituliskan,
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kedua, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Perzinahan secara terang-terangan adalah percabulan yang dilarang di ayat 9 tadi, saudara. Segala pikiran dan perasaan kotor, segala penampilan ataupun cara berpakaian kita mungkin yang tidak beres, yang kelihatan seksi sehingga mengundang hawa nafsu oleh orang lain, tutur kata kita, buku bacaan, nyanyian yang terus kita nyanyikan setiap hari, perilaku bahkan tarian yang kita gerakkan setiap saat, dan jumbo rayu yang penuh nafsu yang membawa pada kenajisan itu, dan merupakan tingkatan-tingkatannya adalah hawa nafsu yang dilarang keras. Jadi teman-teman, kita harus seleksi buku-buku yang harus kita baca. Kita harus seleksi channel YouTube apa yang perlu kita dengar. Kita harus seleksi postingan-postingan yang harus kita posting di Facebook, di Twitter, di Instagram, ataupun di WhatsApp. Apakah hal itu membangun orang lain atau tidak? Atau justru kita menjadi batu sandungan bagi orang tersebut? Hai kita anak-anak muda yang sedang berpacaran saat-saat ini, jaga kekudusan. Bukti kita mencintai pasangan kita ialah dengan menjaganya, bukan merusaknya, apalagi mempermainkannya. Sebab itu jaga pacar Anda, rawat dia sebaik mungkin. Jika kamu yang belum punya pacar atau belum waktunya, berdoalah seperti ini: Tuhan, dia nanti yang akan bersamaku harus mengasihi Tuhan. Amin. Iya dong, harus percaya sama Tuhan. Jika kamu ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, kamu juga harus mempersiapkan diri menjadi laki-laki atau perempuan yang terbaik. Ketiga, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Walaupun perselisihan dan iri hati sangat biasa terjadi, teman-teman, tak seorang pun mau mengakui bahwa mereka suka iri hati dan berselisih. Ada nggak di antara kita yang berani mengakui, aku suka berselisih loh, aku suka iri hati loh? Pada dasarnya manusia itu kan sukanya mengeluarkan hal-hal yang baik. Saya ini baik, saya itu murah hati, saya itu suka menolong orang lain, begitu. Berselisih dan iri hati tidak patut dilakukan oleh murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus yang cinta damai dan rendah hati. Jangan suka bertengkar. Jika ada kesalahpahaman, tutup mulut untuk berkata-kata hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, ya, membuli, menghina, dan yang lain-lain. Meskipun terjadi pertengkaran, berusahalah untuk mengeluarkan kata-kata maaf, kata-kata pengampunan kepada lawan kita, ya, kepada teman kita bertengkar. Supaya apa? Supaya dengan cepat terjadi perdamaian. Jangan egois, tapi saling memahami. Jangan kepengen menang sendiri, tetapi mulailah introspeksi diri. Jika Anda sedang berselisih dengan orang tua, teman, sahabat, pacar, atau bos di pekerjaan mungkin, belajarlah dengan rendah hati berkata, maaf ya ma, tadi saya salah, maaf ya ma, tadi saya telat pulang. Jika salah kepada bos, ya ungkapkan kata maaf dan katakan kalau ada kesalahan, ungkapkan dengan rendah hati. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijadikan sebagai ajang perselisihan, saudara. Kemudian jangan iri hati. Jangan iri hati melihat kesuksesan, pendidikan orang lain yang tinggi, kemajuan usaha dan pelayanan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangannya mencapai itu. Mari anak-anak muda, kita belajar ketika melihat orang lain sukses, seolah-olah kita yang mengalaminya. Jadi jangan pernah iri hati. Tuhan telah menjamin dan memberikan berkat kepada masing-masing orang. Jangan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Justru sebaliknya, kita harus bangga dan berbesar hati ketika kita melihat kemajuan dan kesuksesan orang lain. Sebagai ayat penutup dalam Roma 14 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Pasal 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ingatlah saudara, hari sudah jauh malam. Karena itu marilah kita tinggalkan ketiga poin ini. Yang pertama apa tadi? Kita harus meninggalkan pesta pora dan kemabukan. Yang kedua, kita harus meninggalkan percabulan dan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita harus meninggalkan perselisihan dan iri hati. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.